Selamat pagi, Shalom. Mari kita mendengarkan lanjutan renungan. Jangan kita melupakan sejarah. Judul renungan hari ini tanggal 26 Maret. Teman baik pun terlibat dalam perdebatan besar. Ayat inti terdapat di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 39. Demikian firman Tuhan. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka, yaitu Paulus dan Barnabas, berpisah. Mari kita dengarkan penjelasannya. Mereka tampak seperti tim penginjilan yang sempurna. Namun, masalah dapat saja muncul bahkan di antara sesama teman Kristen yang baik. Begitu pula ketika Paulus dan Barnabas berselisih tentang kelayakan Markus untuk pelayanan. Akibatnya, keduanya mengambil jalan mereka masing-masing yang tampaknya seperti terjadi ketidakcocokan. Walaupun ada masalah, namun Tuhan tetap memberkati mereka. Sekarang, ia memiliki 2 tim penginjilan, bukan 1. Catatan tentang perselisihan tingkat tinggi itu mengingatkan saya pada perselisihan yang mengancam akan memecah belah kedua pemimpin penganut Sabat pada tahun 1850. Masalahnya adalah kertas kecil dari penglihatan di Dorchester. Meskipun benar bahwa setelah penglihatan itu Ellen White memberitahu suaminya, mungkin secara pribadi, bahwa ia harus menerbitkan sebuah terbitan berkala yang pada akhirnya akan menjadi seperti aliran cahaya yang menerangi dunia. Tetapi Bates memiliki pandangannya sendiri tentang hal tersebut. Pria tua itu cukup yakin bahwa terbitan berkala White menyedot uang yang seharusnya digunakan untuk penginjilan. Di sisi lain, White merasa bahwa uang yang seperti dihambur-hamburkan di bidang lain seharusnya dapat digunakan untuk mendukung penerbitan tersebut. James mencatat bahwa Saudara Bates menulis surat kepada saya yang menjatuhkan saya serendah-rendahnya. Saya telah berada di tungku panas selama beberapa waktu karena beban yang saya rasakan dengan penerbitan kertas kecil itu. Namun surat Bates membuatnya lebih buruk lagi. Beban itu semakin berat dan berat bagi saya, dan saya meninggalkannya selamanya. Saya pikir terbitan itu akan mati. Saya berpikir untuk meninggalkan semuanya saat ini. Perselisihan terus berlanjut hingga hampir sepanjang tahun 1850 dan mengancam akan menyebabkan kehancuran bagi Adventisme Sabat. Iblis tidak pernah tidur. Saudaraku, setelah bertahun-tahun berjuang dan berkorban, Bates dan James White masing-masing memiliki satu pekabaran untuk dikhotbahkan, hingga akhirnya tiba pada waktu pertemuan yang hanya menyaksikan gerakan itu runtuh karena kepribadian keras kepala dari kedua pemimpinnya. Ellen White dalam perannya sebagai mediator antara kedua pria itu takut bahwa mereka akan menghancurkan apa yang mereka cintai. Kabar baiknya adalah bahwa Tuhan membantu mereka menghadapi diri mereka sendiri dan mengatasi perbedaan mereka. Segalanya tidak banyak berubah. Gereja di abad ke-21 masih penuh dengan tokoh-tokoh yang berpendirian kuat. Dan iblis masih mencoba memisahkan. Dan Tuhan masih mencoba memulihkan. Dan kita harus tetap terbuka terhadap hasil kerja rohnya untuk melunakkan hati. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.